Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bagian ketujuh. Keputusan Bram dan sikap Bapak. Pak. Nia hilaf. Maafin Nia, Pak. Nia beranjak berdiri lalu memeluk kaki bapaknya dengan tangis yang semakin pecah. Ibu mendekati Nia mencoba mengajaknya berdiri. Pak. Bapak malu punya anak sepertimu, Nia. Satu tangan bapak berhasil mendarat di pipi mulus milik Nia. Aku tersentak kaget melihat bapak menampar Nia. Masih ada rasa tak tega melihat Nia seperti itu, tapi itu tak sebanding dengan luka yang Nia torehkan di hatiku. Pak. Sudah, Pak. Hentikan, jangan menyakiti anak kita, teriak ibu seraya menangis memeluk tubuh Nia kembali. Jangan kamu bela terus anak kita yang sudah berbuat seperti itu, Bu. Dia telah mempermalukan kita. Aku tak pernah mendidiknya untuk menjadi seperti itu, sungut bapak, dadanya kembang kempis menahan emosi. Aku bangkit berdiri mencoba mengajak bapak untuk kembali duduk. Sudah, Pak. Bram, mohon, bapak tenang dulu. Aku mencoba menenangkan emosi bapak yang sedang meledak. Bram, bapak mohon maaf atas apa yang sudah Nia lakukan, ucap bapak dengan suara berat menahan tangisnya. Harusnya Bram yang minta maaf, Pak. Bram gagal mendidik Nia sehingga Nia masih mencari kasih sayang dari laki-laki lain, ucapku. Tak terasa bulir bening mengalir dari sudut mataku. Sekarang semuanya terserah kepadamu, Bram. Bapak sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini semua salah Nia. Keputusanmu memulangkan Nia, bapak terima dengan ikhlas, Mas. Nia menggelengkan kepalanya, aku minta maaf, Mas, ratapnya. Aku menatap wajahnya sebentar kemudian memalingkan pandanganku agar tak lebih lama lagi menatapnya. Aku takut pendirianku ini goyah. Nia. Aku menjeda ucapanku, maafkan aku, jika selama menjadi suamimu, aku tak pernah bisa membahagiakanmu. Maafkan bila ada tutur kataku yang pernah menyakitimu. Aku memilih mundur. Bram, apa tidak bisa kita bicarakan baik-baik lagi? Nia mungkin saat itu sedang hilaf, nak, kamu pikirkan lagi, jangan menuruti emosi, ujar ibu dengan harapan agar aku sedikit melunak, tapi itu semua tidak akan terjadi, yang ada aku semakin yakin dengan keputusan yang aku buat. Ibu ini ngawur, jelas-jelas anak kita salah, masih saja dibilang hilaf. Nia itu ngelakuin secara sadar, jangan terus membelanya. Seharusnya kita malu, Bu, gertak bapak menahan emosinya. Siapa tahu aja, Pak. Kan, Nia juga udah nyesel, ucap ibu, Nia minta maaf dulu sama suamimu, nak. Lanjut ibu menyibakkan rambut milik Nia yang tergerai menutupi sebagian wajah sembabnya. Bram. Kalau boleh bapak tahu, siapa laki-laki yang menjadi suami ke Alma, abang iparku sendiri, Pak. Aku memotong perkataan bapak, karena ku tahu kemana arah pertanyaan itu. Bapak dan ibu nampak terkejut mendengarnya, mereka membulatkan kedua matanya secara sempurna. Ya Allah, Nia. Memang benar-benar gila kamu ini. Sudah mendapatkan suami yang baik, malah kamu menyia-nyiakannya. Apa yang sebenarnya kamu cari, hah? Umpat bapak. Ayo, jawab Nia. Beliau mengusap wajahnya dengan kasar. Mas, aku. Ucap Nia. Maaf, Nia. Aku akan tetap pada keputusan memilih mundur, kita udah enggak bisa ngelanjutin rumah tangga ini. Percuma juga karena rasa percaya itu udah hilang. Kalaupun kita masih bersama, enggak bakalan bisa kayak dulu lagi. Sekarang kamu, aku bebaskan, tegasku memotong ucapannya, Nia kembali menangis. Sudah, enggak perlu nangis-nangis segala. Sebelum kamu ngelakuin ini, apa kamu enggak mikir akibatnya, hah? Setelah kayak gini baru kamu nyesel, kamu bikin bapak malu, ucap bapak sembari mengusap dadanya, beliau nampak geram dengan kelakuan putri sematawayangnya itu. Sudah, Pak, enggak usah marahin Nia terus, kasihan anak kita, ucap ibu. Kalau itu udah jadi keputusanmu, Bram. Ya, sudah. Ibu mohon maaf atas nama Nia,
ujar ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku menundukkan kepala, menguatkan hati, lalu menghirup napas dan menghembuskannya secara perlahan, mencoba menghilangkan sedikit rasa sesak yang menyeruak di dada. Nia Pratiwi, detik ini aku talak kamu secara sadar, tanpa paksaan. Sekarang kamu sudah bukan istriku lagi, ucapku dengan tegas. Entah kenapa ada rasa sakit yang kurasa saat aku mengucapkan kalimat itu. Tak menyangka rumah tangga yang aku perjuangkan selama ini, kandas di umur pernikahan yang terbilang masih baru. Bapak mengusap punggungku seolah memberikan aku kekuatan setelah mengucap kalimat tadi. Kulihat beliau juga meneteskan air matanya. "Mas!" Nia berteriak, "Aku enggak mau pisah, Mas. Aku mohon maafkan aku nyesel," ucapnya kembali meluruhkan tubuhnya ke lantai memeluk lututku. Pertahananku akhirnya jebol, aku menghapus bulir bening yang mengalir di pipi, terasa ada yang hilang dari diri ini. Akhirnya sekarang Nia sudah bukan siapa-siapa dalam hidupku lagi. Semoga ada hikmah di balik kejadian ini, dan kelak menjadi sebuah pelajaran untuknya agar ia tak kembali menyia-nyiakan seseorang di masa depannya kelak. "Sudah, Nak. Ayo bangun," ibu terus membujuk Nia agar ia bangkit dan melepas pelukannya di kakiku. Sejenak aku mengalihkan pandanganku ke arah Bapak, nampak kesedihan dari raut wajahnya yang sudah mulai mengeriput. Bagaimanapun, mereka tetap sebagai orang tuaku, walau aku dan Nia sudah tak ada hubungan suami istri lagi. Tak menunggu waktu lebih lama lagi, gegas aku beranjak untuk pulang, tak ingin berlama-lama di sini karena membuatku semakin terluka. Setelah pamit kepada Bapak dan Ibu, kutatap wajah Nia yang masih menangis. Aku melangkahkan kaki menuju mobil, yang terparkir di halaman rumah orang tua Nia. Langkah kakiku terhenti, Nia terus memanggilku saat aku baru saja sampai di depan pintu mobil, ku hentikan langkah memberinya waktu untuk sekedar berbicara. "Mas, maafkan aku," ucapnya lirih. "Sudahlah, Nia. Semua sudah terjadi, udah enggak ada yang perlu kita bahas lagi. Keputusanku udah enggak bisa dirubah lagi. Harusnya kamu ngerasa bahagia karena bisa terbebas, dan sekarang kamu bisa dengan leluasa bertemu dengan Bang Angga, kapan saja kamu mau, tanpa harus membohongiku terlebih dahulu," sindirku tanpa menoleh ke arahnya. "Aku beneran nyesel, Mas. Apa kamu nggak bisa maafin aku, Mas? Kita mulai dari awal lagi," ucapnya menohon dengan wajah yang menyedihkan. Aku menggelengkan kepala. Sudah berapa kali aku katakan padanya aku tidak bisa, kenapa masih saja seperti ini, batinku. "Mas," panggilnya lagi. Tak kujawab apa yang tadi ia katakan, aku langsung masuk ke dalam mobil dan melajukannya. Tak kuhiraukan lagi dirinya yang terus memanggil namaku. "Selamat tinggal Nia, semoga kamu baik-baik saja dan aku bisa secepatnya menghapus luka yang dengan sengaja kamu torehkan." Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang menuju rumah ibu. Tak perlu waktu lama untuk menuju rumah ibu karena jalan raya yang tidak terlalu macet. Dengan langkah gontai, aku turun dari mobil memasuki rumah ibu. Terlihat ibu dan Kak Alma yang sedang duduk bersama di ruang tamu, mungkinkah mereka berdua menunggu kedatanganku? "Bram, gimana? Apa keputusanmu?" cecar Kak Alma. "Bram sudah menceraikan Nia, Kak," ucapku lirih. Hening, kami semua saling terdiam hanyut dalam pikiran masing-masing. "Ya, sudah, jika itu yang menjadi keputusanmu, Bram. Semoga yang terbaik untukmu ke depan," ucap ibu. "Iya, Bu. Bram minta doanya supaya bisa ikhlas menerima semua ini," ucapku. Setelah 3 bulan berlalu, akhirnya aku dan Nia resmi bercerai secara agama dan negara. Semua pakaian dan barang-barang Nia yang tertinggal di rumah, aku menyuruh orang lain untuk mengantarkannya, karena sewaktu dulu aku mengantar Nia pulang ke rumah orang tuanya. Ia hanya membawa sedikit pakaiannya, tak lupa juga kuberikan sebuah motor metik yang dulu aku belikan untuknya. Biarlah semua yang pernah Nia pakai tak ada di rumah ini, agar aku bisa dengan cepat melupakan semua tentangnya. Setelah kami resmi bercerai, tak pernah sekalipun aku bertemu dengan Nia. Aku sendiri selalu menyibukkan diri bekerja agar sedikit bisa melupakan apa yang pernah terjadi. Nomor telepon dan media sosial miliknya sudah kublokir. Tak ada gunanya,
hanya mengingat masa lalu saja pikirku. Tak pernah terlintas dalam pikiranku untuk segera mencari pengganti Nia. Aku masih terus menyibukkan diri dalam bekerja. Sejujurnya ada rasa sedikit trauma atas kejadian yang pernah terjadi sebelumnya dalam rumah tanggaku. Kejadian-kejadian yang menyayat hati itu masih terekam dengan jelas dalam otakku. Bram, udah lama banget kita enggak pernah nongkrong bareng, sekedar ngopi-ngopi, ucap Andri di sela jam istirahat kerja. Entahlah, gue ngerasa males banget sekarang-sekarang ini, ujarku. Ayolah, untuk hari ini aja kita ke kafe, timpalnya. Oke deh. Pulang kerja aja ya. Nah, gitu dong, ucapnya tersenyum menepuk bahuku. Bersambung.